Bangsa ini pernah terjadi pembelahan karena perbedaan pilihan. Apakah ada bukti bahwa yang ditudingkan menemukan pembuktiannya? Gerakan pengusiran terhadap sesama warga bahkan pada waktu sholat Jumat terjadi hanya karena beda pilihan. Bangsa ini pernah terjadi situasi yang tidak nyaman karena kita terlalu banyak membicarakan apa sukumu, apa agamamu, apa golonganmu. Pendukung Ganjar Pranowo tidak akan menyebarkan hoax. Dan Anies menang karena menggunakan masjid-masjid sebagai benteng penyerangan untuk memenangkan pertandingan. Pendukung Ganjar Pranowo tidak akan membuli, setuju? Anak-anak kecil juga diprovokasi dengan nada kebencian untuk memusuhi lawan. Lihat aja. Panaskan mesin, Ganjar bergerilya senggol Anies sampai nangis. Kemelut politik 2024 mulai memanas. Terlihat beberapa parpol mulai menyiapkan kendaraan politiknya demi melaju di kontestasi Pilpres. Seperti Surya Paloh yang mulai turun gunung membersihkan citra Nasdem yang perlahan hancur karena mengusung Anies sebagai capres. Gelar bapak politik identitas yang sudah kadung melekat di tubuh Anies sangat sulit dibersihkan. Mungkin gelar tersebutlah yang dijadikan senjata oleh Ganjar Pranowo untuk mencari suara dari masyarakat yang sudah geram dengan aksi-aksi politik yang mengatasnamakan agama. Diketahui bakal calon presiden dari PDI Perjuangan Ganjar Pranowo meminta kepada relawan Jokowi yang kini mendukung dirinya sebagai Capres 2024 yang tak melakukan politik identitas. Selain itu, Ganjar juga meminta kepada relawan untuk tidak memproduksi hoaks. Hal itu disampaikan Ganjar dalam pidatonya di acara Halal Bihalal bersama relawan Jokowi di Hall A Basket Senayan, Jakarta, Sabtu 13 Mei. Awalnya Ganjar menyinggung soal terjadinya perpecahan dan pembelahan yang terjadi di dua edisi Pilpres sebelumnya. Ia meminta hal itu jangan sampai terjadi kembali. Mungkin secara elektoral itu dianggap menguntungkan oleh Partai Umat, ya, karena kan memang ada lah kelompok itu. Sebagai gubernur lewat kendaraan politik identitas. Buang jauh-jauh itu. Tahun 2017 lalu, waktu pemilihan gubernur, itu memang tahun politik yang membawa luka paling dalam karena warga Jakarta seperti dibenturkan hanya karena kekuasaan. Di sini aku bukannya membela Pak Ahok, tapi aku di sini mempertanyakan kenapa anak seumur mereka bisa begitu. Dan saya titip betul-betul bangsa ini pernah terjadi pembelahan karena perbedaan pilihan. Bangsa ini pernah terjadi situasi yang tidak nyaman karena kita terlalu banyak membicarakan apa sukumu, apa agamamu, apa golonganmu, buang jauh-jauh itu dan saya minta pada kawan-kawan semua, kata Ganjar. Sekali lagi saya minta pendukung Ganjar Pranowo tidak akan menyebarkan hoaks. Setuju, sambungnya. Menurutnya para pendukung Ganjar tidak ada yang melakukan perundungan atau membuli, sebab menurutnya para pendukungnya harus punya rasionalitas. Pendukung Ganjar Pranowo tidak akan membuli. Pendukung Ganjar Pranowo punya rasionalitas, punya data, punya fakta yang bisa ditampilkan dengan cara-cara akal sehat, dengan nalar dengan budi pekerti yang baik. Tuturnya. Lebih lanjut, ia mengatakan para pendukungnya agar bisa memiliki nilai dan juga memiliki adab. Saya titip kepada Bapak, Ibu, teman-teman, nilai itu mesti kita bawa. Kita bisa beradab dan kita bisa melaksanakan itu dengan sangat baik.
pungkasnya. Hal ini disambut baik oleh para pendukung Ganjar Pranowo yang memang geram dengan pola politik Anies Baswedan yang pernah ia lakukan di Pilkada Jakarta. Ya, politik identitas yang jika tidak bisa dikendalikan dengan baik, maka akan menjadi bumerang bagi mereka yang memeliharanya. Anies sendiri mengaku kewalahan ketika memelihara rombongan semut putih yang teriak anti asing hingga semua salah Jokowi. Bakal calon presiden Anies Baswedan menyebut setiap calon yang bersaing di kontes politik akan selalu memiliki identitas, sehingga Anies menilai politik identitas tidak bisa terhindari. Politik identitas itu adalah sesuatu yang tidak terhindarkan. Misalnya, calon yang bersaing adalah laki-laki dan perempuan, maka di situ ada identitas gender, ujar Anies di Hotel Shangri-La, Surabaya, Jumat 17 Maret lalu. Dalam forum diskusi dengan pemimpin dan kepala redaksi media massa yang diselenggarakan Partai Nasdem itu, Anies juga menyebut politik identitas bisa terjadi bila ada dua calon yang berbeda suku. Anies menilai pada situasi tersebut, pendukung kedua kubu bisa diperkuat dengan isu perbedaan suku. Ia pun menilai hal itu lumrah terjadi di pemilu. Anies Baswedan pun mengisahkan soal Pilkada 2017 yang ia sebut persaingan antar pasangan calon dengan latar belakang beda agama. Anies berpasangan dengan Sandiaga Uno melawan Basuki Cahayapurnama alias Ahok yang berpasangan dengan Jarod Saiful Hidayat. Akibat dari itu, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengaku kesulitan untuk menghilangkan cap politik identitas bakal capres Anies Baswedan. Loyalis Presiden Joko Widodo John Sitorus juga menyindir Surya Paloh yang telah terlanjur mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai capres. Menurutnya akibat deklarasi itu, Nasdem kehilangan konstituen dan elektabilitas anjlok. Sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian penyesalan. Sudah kehilangan konstituen, elektabilitas anjlok, ucapnya dalam keterangannya. Lebih lanjut, dia menyentil Surya Paloh yang dulu sangat lantang meneriakan politik identitas. Dulu begitu lantang teriak anti politik identitas, sekarang begitu mesra hingga lupa daratan. Jika bangsa ini terpecah, Surya Paloh wajib tanggung jawab, ujarnya. Sebelumnya, Surya Paloh menyampaikan politik identitas yang melekat pada Anies memang sulit dihilangkan, tapi ia meyakini itu akan hilang secara perlahan. Enggak juga, berat iya, tapi hilang insya Allah bisa ketika praktek kenyataan itu yang ada. Referensi dirinya dalam menjalankan pemerintahan 5 tahun di Jakarta itu memberikan katakanlah confidence diri saya, tutur Surya Paloh.